Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Seminar Perencanaan Humas. Di sini kami akan bahas materi mengenai Communication Theory and Setting, Aims and Objectives. Kelompok 3 beranggotakan 8 orang anggota, diantaranya Abdurrahman Zuhdi, Aulia Rahman, Ayesa Rahmatillah Hutri, Muryadi Eko Priyanto, Pratiwi Rahmadani, Sri Wahyuningsih, Trani Septirahayu Putri, dan Winda Vanisha. Materi pertama mengenai knowing where you're going, atau mengetahui tujuan Anda. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis, itu merupakan hal yang sangat penting dalam program atau kampanye yang sedang direncanakan, serta arah demonstrasinya dalam mencapai sesuatu. Menetapkan maksud dan tujuan realistis serta mutlak adalah hal penting dalam sebuah program atau kampanye yang direncanakan, agar kampanye tersebut memiliki arah serta dapat dibuktikan untuk memperoleh keberhasilan. Tujuan dari PR itu adalah untuk mempengaruhi awareness atau apa yang dipikirkan tentang sesuatu, kemudian juga untuk mempengaruhi sikap atau pendapat, atau juga apa yang dirasakan tentang sesuatu, kemudian untuk mempengaruhi perilaku, yaitu apa yang dilakukan tentang sesuatu. Nah, tujuan itu mungkin untuk mendorong seseorang guna membeli produk barang yang kita tawarkan atau mempertahankan kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, atau juga untuk membela perusahaan ketika sedang diserang. Nah, namun ada beberapa langkah dalam perjalanan untuk mempengaruhi kesadaran, sikap, atau pendapat, dan perilaku itu hanya kadang-kadang seseorang yang berdedikasi untuk menentang sesuatu atau tidak memiliki pendapat khusus sama sekali tiba-tiba menjadi pendukung yang loyal. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu attitude is all important atau sikap itu penting. Nah, tentu saja salah satu hal yang akan ditunjukkan oleh penelitian formatif adalah apakah stakeholders atau publik itu menyadari keberadaan sebuah organisasi. Mungkin terlihat bahwa dengan definisi mereka seharusnya, tetapi tidak semua orang yang dilakukan organisasi atau akan mempengaruhi atau akan menyadari mereka. Seperti contohnya, supermarket mungkin bermaksud untuk membuka toko baru, tetapi apakah semua orang akan menyadari niat itu atau dampak yang akan terjadi pada mereka? Biasanya stakeholder atau publik sadar atau tidak menyadari sebuah organisasi yang cukup sederhana, ya atau tidak. Nah, sikap atau pendapat yang lebih kompleks persis seperti apa sikap berbagai stakeholders dan publik akan diselidiki selama tahap penelitian formatif ini berlangsung. Pada bagian ini kita juga membahas apa itu sikap, dan bagaimana sikap itu terbentuk. Nah, biasanya sikap terbentuk melalui kombinasi dari semua faktor, yaitu individu sendiri, kemudian first hand knowledge, second hand knowledge, the media and other formal communication, conditioning, commonly held belief, dan fakta. Nah, beberapa sikap sangat tegas ditetapkan, seperti pandangan dari layanan atau servis yang diterima dari bank. Sementara sikap lain mungkin jauh lebih longgar dipegang, misalnya pandangan pemerintah Kanada, yang sebenarnya kebanyakan orang Inggris mungkin tidak memiliki sikap terhadap pemerintah Kanada sama sekali, tetapi hanya kesadaran bahwa hal itu ada. Iza dalam tulisannya tahun 2018 menyatakan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dalam mengelola sikap. Di antaranya yaitu persuasi dengan pengertian mengubah sikap tingkah laku publik terhadap organisasi demi memberikan keuntungan kedua belah pihak. Kemudian upaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan organisasi dengan sikap atau perbuatan publik atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu secara terus-menerus menciptakan dan memperbaiki relasi dengan publik, khusus potensial, umum, pribadi maupun kelompok, merupakan kelanjutan kehidupan organisasi.
Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu supaya semua kegiatan berhasil, perlu perencanaan yang tepat. Nah, observasi sangat mendasar merupakan instrumen untuk menemukan tujuan, asumsi atau perspektif yang strategis. Kita lanjut kepada bahasan selanjutnya, yaitu bahasan nomor 3, the communication chain atau rantai komunikasi. Komunikasi nyata melibatkan pertukaran informasi dua arah. Namun, banyak praktisi PR pada dasarnya masih percaya bahwa model komunikasi linier atau komunikasi satu arah yang prinsip dasarnya dirumuskan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949 merupakan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, pola dasarnya itu terdiri dari sender, kemudian message, kemudian channel, dan receiver. Idenya adalah bahwa pengirim aktif, penerima pasif, dan pesan entah bagaimana dituangkan ke dalam pikiran penerima melalui saluran komunikasi, dan itu akan dipahami sepenuhnya. Lebih jauh, tidak ada pembeda antara berkomunikasi dengan individu, kelompok, khalayak, atau massa, atau melalui pihak ketiga. Model komunikasi jenis ini dapat berlaku untuk individu, tetapi yang hilang adalah gagasan tentang umpan balik. Pengirim itu perlu mengetahui apakah pesan telah mempengaruhi penerima yang membuat mereka sadar akan sesuatu yang mengubah atau memperkuat sikap, atau membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Seperti contohnya, pengirim itu meninggalkan catatan atau saluran yang mengatakan bahwa makan malam ada di oven. Makan malam ada di oven itu adalah sebuah pesannya, tetapi mereka tidak akan pernah tahu apakah penerima telah memahami atau bertindak atas pesan tersebut kecuali jika mereka memberitahu pengirim atau apakah makan malam telah dimakan. Materi keempat mengenai how receiver use information atau bagaimana pengguna menggunakan informasi. Pertimbangan bagaimana mereka yang menerima komunikasi dari praktisi humas jelas penting dan prosesnya rumit. Banyak penyelidikan dan teori telah dilakukan pada topik ini. Banyak juga praktisi PR percaya bahwa teori domino tentang efek komunikasi itu berlaku pada bagian ini. Hal ini mencerminkan teori pemasaran awal yang didasarkan pada model AIDA. Ada teori lain yang memberikan wawasan yang lebih canggih tentang bagaimana orang menerima informasi daripada teori domino. Teori uses and gratification menyatakan bahwa penerima komunikasi memilih konten yang paling memuaskan atau berguna bagi mereka. Uses and gratification berguna dalam mengidentifikasi bagaimana penerima komunikasi memilih konten yang mereka anggap paling berguna. Tidak menjelaskan bagaimana konten itu ditafsirkan atau diberi makna. Nah, teori penerimaan mencoba menjelaskan bagaimana orang melakukan ini. Ide pokok dari teori ini adalah bahwa makna entah bagaimana tidak tetap dalam isi komunikasi oleh pengirim, tetapi membutuhkan penerima untuk mengkonstruksinya pada proses penerimaan. Seringkali ini melibatkan proses berulang di mana makna diperiksa dan disesuaikan dan dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu yang dihuni individu atau kelompok dan latar belakang mereka sendiri. Kelima, bahasan mengenai setting realistic aims and objectives atau menentukan tujuan dan tujuan yang realistik. Definisi dari tujuan itu sendiri adalah pernyataan luas tentang apa yang ingin dicapai oleh komunikator. Itu tidak memiliki hasil yang dapat diukur secara khusus. Tujuan di sini tidak lain adalah langkah-langkah konkret yang terukur yang akan membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan mereka ini sangat spesifik dan totalitas untuk memastikan pencapaian seluruh tujuan. Ada beberapa definisi tujuan.
Antara lain yang pertama adalah untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru. Keempat, untuk meyakinkan khalayak bahwasannya perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. Kemudian yang kelima yaitu untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru, dan yang terakhir untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Menetapkan tujuan keseluruhan atau tujuan program PR tidaklah mudah. Pertama, harus ada kesepakatan tentang apa kontribusi yang akan diberikan humas untuk memecahkan masalah tertentu atau memanfaatkan peluang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mungkin ada perbedaan pendapat tentang ruang lingkup program dan cara terbaik untuk mendekati masalah tersebut. Materi selanjutnya mengenai Golden Rules of Objective Setting atau aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Praktisi PR menetapkan tujuan atau target kerja sesuai dengan apa yang ingin diluruskan dari permasalahan yang terjadi di perusahaan, serta tujuan yang sifatnya memajukan dan membentuk citra positif perusahaan di mata khalayak. Menurut Georgie, dalam tulisannya tahun 2010, terdapat beberapa hal penting yang harus diingat ketika menetapkan tujuan. Yang pertama yaitu bersekutu untuk tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan public relation. Yang ketiga berkaitan ke tujuan. Yang keempat terhubung dengan publik tertentu. Yang kelima berfokus pada hasil. Yang keenam berbasis penelitian. Yang ketujuh jadilah tunggal. Yang kedelapan tepat dan spesifik. Yang kesembilan lakukan apa yang bisa dicapai. Kemudian yang 10 lakukan perhitungan sebanyak mungkin. 11 bekerja dengan skala waktu. 12 bekerja sesuai anggaran. Dan 13 bekerja dengan daftar prioritas. Dalam hal ini kita dapat mengingat akronim SMART untuk tujuan: stretching, measurable, achievable, realistis, dan time bound. Pembahasan selanjutnya yaitu constraint on aims and objectives, kendala pada maksud dan tujuan. Kendala di sini ditemui dalam bentuk kendala internal dan eksternal. Kendala internal terdiri dari siapa yang harus melakukan pekerjaan itu. Kemampuan orang-orang yang ditugaskan untuk tugas tersebut membutuhkan penilaian yang cermat. Apakah mereka mampu melaksanakannya? Jika tidak, apakah ini berarti tuntutan tugas harus dibatasi? Kemudian sebagai alternatif, apakah mungkin untuk meminta bantuan orang lain seperti konsultan hubungan masyarakat? Atau apakah ada cukup orang untuk tugas itu? Kemudian sekali lagi, dapatkah tantangan ekstra direkrut atau akankah lingkup tugas perlu dikurangi? Selanjutnya, berapa biayanya? Kemudian tidak ada yang memiliki anggaran terbuka. Jadi apa dampaknya terhadap program prioritas dari setiap kendala anggaran? Kemudian apa yang bisa ditinggalkan jika perlu, atau untuk apa sumber daya tambahan harus dibuat? Kapan itu terjadi? Terkadang jadwal internal mengharuskan tugas humas harus dilakukan pada waktu tertentu, seperti pengumuman restrukturisasi perusahaan besar atau pengenalan proses baru. Kemudian selanjutnya, siapa yang membuat keputusan? Yang kelima yaitu apakah dukungan itu sudah ada, apakah ada cadangan administratif dan sumber daya fisik yang tepat seperti dukungan IT dan produksi video untuk mendukung program. Kemudian kendala eksternal, siapa yang ingin dijangkau oleh program, apa jangkauan publik atau khalayak, kemudian ada berapa banyak, apa
penyebaran geografis mereka. Kemudian apa media pilihan mereka, bagaimana dengan pengelompokan sosial ekonomi mereka. Yang kedua yaitu apa perbedaan sosial budaya, apa konvensi media yang beroperasi berbeda di berbagai negara, perbedaan protokol sosial dan budaya apa yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, apa dukungan infrastruktur yang ada, fasilitas apa saja seperti jangkauan jaringan telepon seluler atau akses ke komputer tersedia. Kemudian terakhir yaitu kerangka waktu, apakah ada tanggal tertentu seperti tahun baru atau libur nasional yang harus dipenuhi. Bagaimana dengan acara penting lainnya seperti Grand Prix atau pameran rumah ideal. Materi terakhir mengenai different levels of aims and objectives atau perbedaan level tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran dari PR sendiri yang hendak dicapai yaitu tercapainya tujuan organisasi, sebab Humas itu dibentuk gunanya untuk menunjang manajemen yang berupaya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan ditunjang oleh Humas itu tergantung pada sifat organisasi. Tujuan organisasi dalam bentuk perusahaan berbeda dengan organisasi yang berbentuk universitas, berbeda pula dengan organisasi yang berbentuk pemerintahan dan sebagainya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang tujuan Humas, seperti yang dikutip dari Yulianita dalam bukunya tahun 1999, mengutip pernyataan Charles S. Steinberg, tujuan public relation yaitu menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Demok Marshall, CS juga berpendapat bahwa secara positif public relation berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi atau badan. Kemudian yang kedua yaitu secara defensif, berusaha untuk membela diri terhadap pendapat masyarakat yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar, padahal perusahaan atau organisasi atau badan kita tidak salah. Kita dapat simpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi prinsip dari tujuan public relation itu sendiri. Yang pertama yaitu menciptakan citra yang baik, kemudian memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, serta memperbaiki citra jika organisasi menurun atau rusak.